Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai pengkajian ini, mari kita bersama menggembahkan di dalam hati kita salat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita ada pertanyaan dari saudara kita yang ada di Jember, Jawa Timur. Silahkan Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi, asal Jember, Jawa Timur. Saya mau bertanya, Pak Halim, jika saya nggak ada, Dodi tidak ada, yang ada hanya Allah, berarti di setiap manusia Allahnya berbeda, Pak Halim. Monggo penjelasannya, Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adik Dodi. Aku Dodi telah tiada, yang ada hanya Allah. Bila itu berlaku pada diriku, berlaku juga kepada seluruh manusia. Berarti Allah itu ada pada seluruh manusia. Berarti Allahnya tidak satu, tapi Allahnya banyak. Itulah inti pertanyaan dari adik Dodi dari Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ungkapan, pandanglah yang satu kepada yang banyak, dan pandanglah yang banyak kepada yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tergantung manusianya. Jadi ungkapan adik Dodi ini masih ungkapan sebagai manusia. Maknanya bila Dodi sudah tak ada, yang ada hanya Allah, mana mungkin Dodi mau bertanya lagi.
Bila dodik sudah tak ada, mestinya tak ada pertanyaan lagi. Bila dodiknya masih ada, maka banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut di hati dodiknya. Karena kemanusiaan dodiknya masih ada. Bila dodik telah tiada, yang ada hanya Allah, itu kan semua masih ungkapan hawa nafsu. Masih ungkapan kemanusiaannya. Bila memang dodik tidak ada, yang ada hanya Allah, berarti dodiknya kan sudah tak berlaku lagi. Seperti seumpama dodik sekarang usia 30 tahun. Mestinya bila dodiknya tak ada, yang ada hanya Allah, maka dodik wajib kembali kepada masa umur 30 tahun yang lalu. Di sana sewaktu umur 30 tahun yang lalu, apakah dodik pernah bertanya seperti yang demikian itu? Berarti bila masih ada pertanyaan, bila dodik sudah tak ada, yang ada hanya Allah, ini hanyalah ungkapan kemanusiaannya dodik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila di dalam hati yang ada masih dodik, maka adalah manusia-manusia yang lain. Maka terwujudlah manusia-manusia yang lain. Maka terwujudlah tumbuh-tumbuhan, hayawan, berbagai macam sesebutan-sesebutan yang ada di alam semesta ini. Bila dodiknya masih ada, maka ungkapan yang demikian itu tandanya dodiknya masih ada. Ya bingung untuk mengenal Allah. Jadi semuanya hanyalah ungkapan-ungkapan kemanusiaannya. Maka dari itu tanpa baiat masih bingung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilustrasinya begini. Seumpama Halim, Dodik, dan nama-nama seluruh manusia diibaratkan adalah ikan yang ada di lautan. Di dalam lautan itu, ikan-ikan itu berbagai macam jenisnya. Dan beberapa bilion banyaknya ikan yang ada di lautan itu. Jadi hidup masing-masing ikan adalah ya dari air. Air kehidupan. Ma'ul hayat. Bila tak ada air, semua jenis ikan dan berapapun biliunan ikan-ikan itu, bila tak ada air, maka tak akan hiduplah biliunan ikan itu. Maka dari itu, ketika ikan yang bernama Dodik bertanya kepada ikan yang namanya Halim, "Wahai Halim, aku bernama Dodik. Bila diriku tak ada, yang ada hanya hidup, hanya air, berarti air itu ada di seluruh ikan-ikan yang ada di lautan. Apakah air itu banyak? Ada air tongkol, ada air sembilang, ada air paus, ada air hiu, ada air mujair, ada air udang, ada air cumi-cumi, ada air berbagai macam ikan yang ada di laut. Apakah demikian? Berarti pertanyaannya kan sama dengan demikian. Bila air itulah kehidupan,
maka seluruh ikan-ikan dan berbagai macam jenis ikan-ikan itu kan berada di dalam air. Mana mungkin ada air biliunan banyaknya sesuai banyaknya ikan. Maknanya biliunan ikan itu sudah diliputi hidup. Biliunan ikan itu sudah diliputi oleh air. Baik yang di dalam ikan itu sendiri dan di luar ikan itu sendiri. Jadi selalu diliputi oleh air kehidupan ikan di laut itu. Maka tak mungkin ada air itu ada yang kita tanyakan air yang ada di dalam setiap diri ikan-ikan yang ada di dalam air. Padahal air itu meliputi di dalam diri dan di luar diri ikan-ikannya. Jadi air itu meliputi kehidupan ikan-ikan yang ada di lautan. Baik meliputi yang di dalam dan meliputi yang di luar. Ilustrasinya ikan yang ada di dalam air. Ilustrasi kita sendiri. Seumpama bila di dalam hati kita yang wujud masih diri kemanusiaannya, ya pasti melihat sosok-sosok yang ada di hadapannya. Seolah-olah manusia itu punya hidupnya sendiri. Seolah-olah para tumbuh-tumbuhan itu punya kehidupannya sendiri. Seolah-olah para hayawan itu mempunyai kehidupan sendiri-sendiri yang individual. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa udara, tanpa oksigen yang diliputi oleh Allah, maka apakah ada kehidupan di dunia ini? Apakah manusia, apakah hayawan, apakah tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa oksigen, tanpa udara, tanpa alam kosong ini? Jadi kita manusia, para hayawan, para tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang lain sudah berada di dalam liputannya Allah. Jadi Allah di luar dan Allah di dalam. Allah ahad, di dalam dan di luar ahad. Allah tetap esa. Contohnya, ilustrasinya, bila hidup yang di dalam diri Dodi ini hidupnya Allah, tentunya Dodinya harus pergi dulu. Tidak bisa Dodi mengatakan bila hidupku ini hidupnya Allah, berarti hidup yang ada di manusia lain itu juga hidupnya Allah. Berarti Allahnya banyak. Berhubung Dodinya masih ada, ya imannya, akidahnya pasti kepada casing. Iman dan akidahnya Dodi hanya kepada casing-casingnya. Casing manusianya, casing tumbuh-tumbuhannya, casing hayawan-hayawannya. Jadi individual karena Dodinya individual. Akan tetapi bila Dodinya memang benar-benar pergi, maka ahadlah hidup yang ada di Dodi dan hidup yang ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Jadi sudah tak ada pertanyaan lagi bila memang Dodinya sudah pergi. Bila memang Dodinya sudah kembali kepada Tuhannya. Ilustrasinya lagi, bila Dodi dulu umur 30 tahun yang lalu tidak ada, lalu di mana Allah? Dodi kan tak bisa bertanya. Karena seluruh alam semesta ini sudah diliputi oleh Allah.
Sama halnya ketika Dodik sudah menjadi mayat, apakah Dodik bisa tanya demikian? Bila hidup ini Allah, Dodiknya sudah pergi, sudah mati, apakah hidup-hidup yang ada di manusia itu hidupnya Allah, jadi Allah banyak? Pertanyaan itu tak akan muncul lagi. Karena Dodiknya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah sendirian yang meliputi seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi di dalam ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwaddu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Inilah jawabannya. Bila di dalam hati Dodik yang jadi Tuhan, bila di dalam hati Dodik yang jadi penguasa, pasti seluruh yang dilihat oleh Dodik ya makhluk. Takkan pernah mungkin Dodik bisa menyaksikan wajahullah, menyaksikan uripe Allah yang ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Bila di dalam hati yang jadi Tuhan masih Dodiknya. Jadi ayat ini berlaku kepada orang-orang yang sudah benar-benar hilang kemanusiaannya, yang benar-benar rojiun kepada Tuhannya, yang benar-benar mi'rad kepada Tuhannya, yakni kembali ke asal-usul ketiadaannya, kembali ke asal-usul ketidakwujudannya, kembali ke asal-usul ketidakhidupannya, kembali ke asal-usul ketidakkuasanya atas diri Dodiknya. Maka bila sudah kembali Dodiknya kepada Allah, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Maknanya bila hidup ini sudah Allah, menatap kemanapun, melihat apapun, melihat manusia, melihat hayawan, melihat tumbuhan, melihat gunung, melihat tembok, melihat lautan, melihat langit, melihat matahari, melihat mobil, melihat rumah, dan sebagainya. Disitulah wajahullah. Bila di dalam hati ini sudah nyata bahwa hidup ini Allah. Jadi memang untuk mengaplikasikan semua ini tanpa baiat sulit. Jadi ending perjalanan manusia ya di dalam baiatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila di dalam hati ini sudah kenyataan uripe Allah, maka ketika memandang gunung, gunung itu tak ada, yang ada hanya Allah. Bila memandang lautan, lautan itu tak ada, yang ada hanya Allah. Bila memandang hutan, hutan itu tak ada, yang ada hanya Allah. Bila melihat manusia, manusia itu tak ada, yang ada hanya Allah. Bila melihat hayawan, hayawan itu tak ada, yang ada hanya Allah. Bila melihat segala sesuatu itu tak ada, yang ada hanya Allah. Mana mungkin segala sesuatu itu wujud tanpa Allah.
Jadi bila di dalam hidup ini masih teraku-akui hidup dodiknya, maka yang dipandang dodiknya ya sebangsa dodiknya, yakni makhluk yang dipandangnya. Takkan pernah bisa bertemu dengan wajah Allah, karena yang jadi Tuhan di dalam hatinya masih dodiknya. Maka dari itu, bila Allah sudah berkuasa atas dodiknya, ketika dodiknya sudah kembali ke rahmatullah yang ada hanya Allah, maka apa yang dipandang Allah, itulah yang diciptakan Allah. Itulah ayat-ayat Allah. Ketika Allah memandang manusia, manusia adalah ciptaan Allah, diliputi oleh Allah. Karena Allah di mana-mana dan Allah tak kemana-mana. Jadi Allah Maha meliputi manusianya. Allah Maha mengetahui apa yang diketahui manusianya. Allah Maha mengetahui apa isi hati manusianya. Karena Allah lah yang mentuhani manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua, terutama saya pribadi dan Kang Dodi, adik Dodi, semoga bisa memahami jawaban ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita baca kembali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.